Chen Hao, kau memaksaku. Aku sudah terlahir kembali. Xiao Weiwei. Xiao Weiwei. Apa kau tidak akan membayar ini kembali? Saudara-saudara, tidak sepotong pun furnitur. Boleh ditinggalkan, pindahkan semuanya bagus. Ayo. Kamu sedang apa? Kumohon, jangan pindahkan. Jangan pindahkan. Minggir. Jangan pindahkan, jangan pindahkan. Xiao Weiwei, istri Chen Hao. Aku mohon padamu, jangan pindahkan. Kami pasti akan membayarnya kembali. Bayar kembali dengan apa? Apa kau punya? Bayar kembali dengan dirimu sendiri kalau begitu. Kamu sedang apa? Jangan katakan itu. Istri anjing ini lumayan cantik juga. Bagaimana kalau kau menemaniku, kakak, dan bersenang-senang? Aku tidak akan meminta uangnya. Xiaomi, Saudara-saudara, bunuh dia. Aku pasti akan membayarnya kembali. Dalam sebulan. Bagaimana jika kau tidak bisa membayar uangnya kembali? Aku akan memberikan nyawaku pergi sana. Chen Hao. Kamu pinjam 30.000 dengan bunga tinggi. Gaji bulanku cuma 500. Apa kamu mau membuat ibu dan anak kita? Ibu, jangan mati. Ibu, jangan mati. Xiaomi. The film Ayah, is jangan translated pukul aku. and Wan Mei tidak narrated akan by makan daging lagi, Amelia. oke? Weiwei. Aku tahu aku bukan orang baik sebelumnya. Aku mohon, beri aku kesempatan lagi. Aku pasti akan memberimu kehidupan yang baik. Kamu sudah bilang itu berkali-kali. Pernahkah kamu melakukannya sekali saja? Chen Hao. Bajingan. Weiwei. Aku tahu. Aku minta maaf atas apa yang kulakukan padamu. Akulah yang menyakitimu. Lupakan saja. Mari kita bercerai. Weiwei. Beri aku kesempatan lagi, percayalah padaku lagi. Aku benar-benar berbeda kali ini, Weiwei. Apa kamu mau membuat ibu dan anak kita? Aku sama sekali tidak akan membiarkanmu terluka lagi. Kamu percaya padaku, kumohon. Percayalah padaku. Tolong percayalah padaku, oke? Cerai. Tidak, Weiwei. Pergi sana. Weiwei, tolong percayalah padaku, oke? Beri aku kesempatan lagi. Lepaskan adikku. Bagaimana? Bajingan. Kakak ipar. Jangan panggil aku ipar. Xiaoxi, adik laki-laki Weiwei. Aku memberitahumu, ceraikan adikku cepat. Jangan menghalangi adikku menikah dengan orang lain. Berhenti bicara. Ayo pergi. Weiwei. Apa kau tidak mengerti bahasa manusia? Weiwei, jangan pergi. Jaga baik-baik Weiwei dan anakku. Aku akan datang menjemput mereka dalam beberapa hari. Kau tidak perlu repot. Aku memperingatkanmu. Lain kali kau datang, bawa perjanjian cerai. Kalau tidak, aku akan memukulmu, kau sampan. Terlalu sedikit, hanya jika kamu punya modal dulu. Baru bisa bertahan. Keesokan harinya. Berhenti. Ingat kau, sampar. Urus urusanmu sendiri. Anak ini berani menipu uangku. Kalau hari ini, aku tidak memukulinya sampai mati. Nama belakangku bukan Gao. Berapa banyak utangnya padamu? 200. Keluar. Fangen, jangan berbohong lagi di masa depan. Fangen, teman Chen Hao.
Di kehidupan sebelumnya, Fangen dipukuli sampai mati saat mencoba menyelamatkanku. Chen Hao, sejak kapan kau jago berkelahi? Itu tidak penting. Sekarang kita harus menghasilkan uang. Toko tiket lotre. Tidak mungkin disinengkan. Kakak, berhentilah bermimpi. Ini tidak mungkin. Dan yang satunya lagi. Kakak Hao, sudah dibeli. Memikirkan memenangkan lotre. Berikan padaku. Sudah habis. Sudah habis. Lihat kau ini. Lihat baik-baik, ini wilayah siapa? Aku memukul kalian, kan? Cepat. Hasil undian lotre sudah keluar. Kakak, aku menang. 10.000 yuan. Sudah disobek, tidak bisa ditukar lagi. Kamu merobek tiket lotreku. Kalau begitu, apakah kamu akan menyetujui hadiah yang seharusnya kutebus? Aku setuju, aku akan bayar. Kakak Hao datang sangat cepat. Kamu ambil uangnya, pergi beli semua lobster merah di pasar besok. Apa yang akan kau lakukan, kakak? Jual ke Hotel Phoenix besok. Keesokan harinya. Apa kalian berdua salah tempat? Ini hotel bintang 5. Tidak sembarang orang bisa datang ke sini. Caramu bicara. Kau meremehkan orang. Kami di sini untuk menjual lobster. Dengan penampilan kalian seperti itu, kalian bahkan tidak mampu membeli satu lobster merah. Kalau mau cari masalah, kalian salah tempat. Panggil manajermu keluar. Siapa yang mencariku? 2 orang ini tidak masuk akal. Mengatakan mereka ingin menjual lobster merah kepada kami. Hotel kami memang ada jamuan besar hari ini. Kami butuh 100 lobster merah. Kenny, manajer hotel. Tapi kami sudah memesannya di muka, jadi untuk sekarang kami tidak butuh. Tunggu sebentar, mungkin kita akan. Manajer, semua lobster merah yang kami pesan sudah habis. Berapa harga per ekor lobster? 300 per ekor. Aku beri 200 per ekor. Kami butuh sekarang. 300 per ekor. Kita punya 102 di sini. Anak muda, kau punya nyali. Kau mencoba menipuku. Masih ada 3 jam sampai jamuan dimulai. Sudah terlambat untuk pergi ke pasar membelinya. 100 lobster merah. Hanya Hotel Phoenixku yang bisa menghabiskannya. Semua lobster merah yang kumiliki hari ini. Aku hanya akan menjualnya ke Hotel Phoenix milikmu. Manajer, ini gawat. Semua lobster merah di pasar ikan sudah habis. Apel, The film was translated and narrated 300 by per ekor, M Media. aku ambil. Harganya sedang naik sekarang. 350 per ekor. Kau, Apa kamu pikir aku sangat serakah? Jadi kenapa kalau itu hotel bintang 5? Meremehkan orang lain. siapa namamu? Chen Hao. Bagus sekali. Aku akan mengingatmu. Kami akan ambil lobster merahnya. Itu benar-benar luar biasa. Bagaimana kau tahu Hotel Phoenix akan butuh lobster merah? Aku memimpikannya. Jangan bercanda. Fangen, ambil ini. Ambil ini. Jangan pikir ini terlalu sedikit. Karena sisa uangnya perlu kugunakan untuk menghasilkan lebih banyak. Anggap saja ini investasi padaku. Apa yang kau bicarakan di antara kita? Aku tidak mau. Ambil. Saya akan bertemu dengan kakak ipar perempuan dan anak Anda. Menangis. Pengemudi ke Bandara Internasional Dijia. Baiklah. 30.000 jelas tidak cukup untuk membeli rumah. Tapi seharusnya cukup untuk uang muka garasi. Segera. Tempat itu akan menjadi asrama sekolah dan rumah dekat stasiun kereta bawah tanah. Beberapa distrik di Dijia Internasional sekarang. Semuanya sudah menghasilkan banyak uang. Sudah kudengar. Tempat itu sekarang menjadi properti di distrik sekolah utama. Mereka bahkan sedang membangun jalur kereta bawah tanah. Sayang sekali aku tidak waktu itu. Tepat sekali. Kalau tidak, jika aku membeli tempat parkir, sekarang nilainya sudah berlipat ganda. Sekarang orang-orang bahkan mengantre untuk membeli. Wei Wei, Xiaomei, tunggu aku selesai dan jemput kamu pulang. Sialan. Makan seharga beberapa.
Beri 100 yuan. Keren sekali. Ketua Huang, benar-benar tidak ada tempat tersisa di garasi. Jika ada yang menjual di sini, aku akan segera menghubungimu, oke? Aku akan menunggu di sini sebentar. Bagaimana jika ada yang mau menjual? Tuanda, ketua grup Kaihao. Lagi pula, bukannya aku kekurangan uang, kan? Aku akan jual. Tuan Chen, Kakak, sebutkan hargamu. Berapa kisaran harga untuk tempat parkirmu sekarang? tempat Anda di sini adalah lokasi terbaik. Harga saat ini tidak kurang dari 180.000. Jangan bicara lagi. Aku tawar 200.000. Kita akan transfer uangnya dan langsung tanda tangan kontrak. Setuju. 200.000. Pinjaman 20.000. Beri kakak bau 40.000 dan Fangan 40.000 lagi. Dengan sisa 100.000, aku bisa memikirkan urusan selanjutnya. Tunggu. Aku akan tawarkan 220.000. Itu Xiang Feishou. Maaf, kau terlambat. Aku mencapai kesepakatan dengan The film saudaraku was di sini. translated Tuangga, and kontraknya bahkan narrated belum by ditandatangani. Ed Media. Sang Faisal, putra Sang Angwo. Perjanjian apa? Kalau begitu aku tawar 230.000, 240.000, 260.000, 300.000. Kalian berdua, berhenti berdebat. Dengarkan aku. Aku bisa lihat kalian berdua saling kenal. Tapi tidak perlu merusak hubungan kalian, karena ini. Saudara, ini kartu namaku. Nama perusahaan ini terdengar agak familiar. Perusahaan tempat Wei Wei bekerja. Mungkin. Aku tidak punya kartu nama, Chen Hao. Nah, jual tempat parkir itu padaku. Meskipun kau tidak berpengalaman. Zhang Angwo. Kau pasti pernah mendengarnya, kan? Itu ayahku. Ketua grup Xiang. Benar sekali. Anda Sang Faisal, kan? Kamu berani berbicara kasar padaku. Kalau begitu aku tidak keberatan menempatkanmu pada tempatmu, Tuan Muda Xiang. Maaf. Tempat parkir itu milikku. Aku akan menjualnya kepada siapapun yang aku mau. Aku tidak suka penampilanmu sekarang. Jadi, berapapun tawaranmu. Aku tidak mau menjualnya padamu. Aku akan memberimu beberapa detik lagi untuk memikirkannya baik-baik. Aku sudah memikirkannya. Silakan. Nah, kau melawan tuh kau tidak mau mencari nafkah lagi. Mulai sekarang, saudara di sini adalah temanku. Coba sentuh dia. Nat, kau ingat ini. Jangan pernah jatuh ke tanganku lagi. Anak nakal boros. Jika Sang Faisal berani memprovokasiku lagi, aku akan membuat grup Sangmu bangkrut. Ayo pergi, aku harus mentraktirmu makan. Ketua Huang, aku masih ada urusan, mari kita atur lain hari. Masalah Wei Wei bekerja di perusahaannya. Sebaiknya aku tidak menyebutkannya untuk saat ini, agar dia tidak berpikir. Aku sengaja mencoba memulai percakapan dengannya. Itu juga bisa. Jika anak nakal boros dari keluarga Xiang itu membuat masalah untukmu. Nomorku ada di kartu nama, hubungi aku. Baiklah. Baiklah, sampai jumpa. Pertama, pergi beli beberapa ponsel. Lalu jemput Wei Wei dan anak itu dan pulang. Besok, kembalikan ke kakak bau. Buat dia berlutut dan meminta maaf pada istriku. Bos, Zhao Wei Wei. Dia hanya cantik. Dia jelas barang bagus. Bos, Chen Hao kecil itu jelas tidak bisa membayarnya kembali. Wanita ini akan jadi milikmu cepat atau lambat. Sebaiknya manfaatkan hari ini. Baiklah. Jangan mendekat, jangan mendekat. Kamu mau apa? Jangan mendekat. Lelakumu meminjam dariku dan dia bilang tidak bisa membayarnya kembali. Gunakan kau untuk melunasi utang. Aku akan segera menceraikannya. Kalau ada urusan, cari dia saja. Itu bukan urusanku. Belum pergi. Uangku, si sampah itu. Aku yakin kau tidak akan bisa. Kau milikku cepat atau lambat. Lebih baik manfaatkan sekarang. Selesaikan ini. Aku akan membuatmu merasa nyaman, oke? Kumohon biarkan aku pergi. Aku pasti akan. Berhenti meronta. Ikut aku, dan kau akan punya hidup yang nyaman. Kau bajingan. Beri muka, kan? Aku akan membunuhmu hari ini.
Aku bilang aku akan membayarnya tepat waktu. Kamu mengganggu istriku. Ini kau, wanita itu akan jadi milikku cepat atau lambat. Jangan pikir kau bisa mengalahkanku. Aku takut padamu. Siapa bilang aku tidak bisa melakukannya? Aku akan memberikannya padamu sekarang. Bayar itu. 40.000 yuan, tidak kurang 1 sen pun. Ambil itu. Dari mana kamu dapat sebanyak itu? Wei, aku membeli garasi dengan Dijia Internasional. Sekarang sudah menjadi rumah di kawasan sekolah. Nilainya sudah berlipat ganda. Baiklah, ini benar. Kau sangat beruntung, nah. Baiklah, mari kita hapus utang kita dan pergi. Jangan berpura-pura. Berlutut dan meminta maaf pada Wei-Weiku. Chen Hao, jangan berlebihan. Aku tidak pernah menganggapmu sebagai manusia. Apa yang kamu katakan saat itu? Sekarang beritahu aku bagaimana melakukannya. Lupakan saja, biarkan mereka pergi. Aku tidak mau melihat mereka setiap. Kakak ipar, kau benar. Baiklah, aku tidak akan mengganggumu lagi. Pergi. Aku tidak punya waktu untuk turun bersamamu. Kemari sekarang. Minta maaf. Kakak ipar, aku salah. Aku nekat sekali. Maafkan aku saja, aku salah. Keluar. Wei, kamu baik-baik saja. Tidak ada luka. Kupikir kamu benar-benar sudah berubah. Aku tidak menyangka kamu seperti ini. Mari kita bercerai. Aku tidak tahan. Wei. Tidak, aku sudah berubah. Semua yang kulakukan sekarang, semua untuk membuat hidupmu lebih baik untukmu dan anak-anakmu. Kamu pinjam dengan bunga tinggi untuk beli garasi. Pernahkah kamu memikirkan, bagaimana kalau kamu tidak untung, tapi malah rugi? Tidak, aku yakin. Apa yang membuatmu yakin? Meramal masa depan. Aku mohon padamu, kumohon biarkan kami pergi, ibu dan anak. Aku mohon padamu. Wei. Aku baru saja pergi ke rumahmu untuk mencarimu. Ibu bilang kamu ada di perusahaan. Apakah ada hukuman? Didenda. Aku punya sekarang. Aku bisa membantumu membayar denda. Jangan khawatirkan itu. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Aku mohon padamu biarkan aku pergi. Aku mohon padamu. Kamu membiarkanku pergi. Adalah kebaikan terbesar bagiku. Wei. Maaf. Itu karena aku terlalu dalam melukaimu sebelumnya. Tidak apa-apa. Aku akan memenangkanmu kembali. Denda perusahaan. Aku perlu mencari tahu dengan jelas. Kakak Hao. Barang ini bisa menghasilkan uang besar. Jangan remehkan ini. Ayo. Coba ini. Ya Tuhan. Barang ini luar biasa. Enak, kan? Biar ku beritahu. Dengan begitu banyak buah jadi satu, bagaimana mungkin tidak enak? Kecuali hari libur dan festival, siapa yang beli buah sebanyak ini? Kita hanya akan memuaskan keinginan mereka. Dan harganya juga tidak mahal. Kakakku, bagaimana kamu memikirkan ini? Kurangi basa-basi, cepat cuci tangan untuk membantu. Baiklah. Campuran buah segar, ayo coba. Kakak Bow, ayo naik dan hancurkan lapaknya. Hancurkan. Aku tidak bisa mengalahkannya. Kamu lawan dia. Tidak pernah belajar dari kesalahan. Campuran buah. Semuanya. Ayo coba spesial pembukaan besar kami. 5 yuan per kotak, beli 1 gratis 1. Semuanya ayo coba. Kami baru buka. 5 yuan, beli 1 gratis 1. Kami baru buka hari ini. Ini namanya campuran buah, anak dan sehat. Ini banyak buah dicampur jadi satu, yang kamu pegang ini. Ayo, ini dia. Baiklah, terima kasih, ini. Ambilkan saya sekotak. Baiklah. Kakak Hao. Setelah dikurangi biaya, aku hitung kita dapat 500 yuan hari ini. Bukankah sebaiknya kita pindah ke lapak yang lebih besar? Lihatlah kurangnya ambisimu. Untuk apa kita di sini dengan chaos hari ini, terutama untuk melihat reaksi pasar. Tujuan kita yang sebenarnya. Membuka toko berantai. Itu butuh banyak uang, kan? Apakah uang kita cukup?
Tentu saja, uang ini tidak cukup. Tapi jangan khawatir. Kita akan segera punya mitra. Menghitung waktu. Jika Huangda di sana mendengarkan apa yang kukatakan, mereka seharusnya pergi membeli produk dari pasar untuk diuji. Hasilnya seharusnya sudah keluar sekarang. Kita tidak bisa menghadapinya. Seseorang akan menghadapinya. Ketua Qian. Bisnis campuran buah Chen Hao benar-benar laris manis. Menurutmu kita perlu menambahkan insentif? Sakit sekali. Semuanya, jangan beli buahnya. Temanku makan campuran buahnya dan keracunan. Dasar bocah nakal, mencoba menggangguku. Semuanya cepat lihat. Temanku makan campuran buahnya dan keracunan. Semuanya, jangan beli buahnya. Dasar bos berhati hitam. Aku akan melawanmu apa yang kamu lakukan. Begitu banyak orang memakannya dan baik-baik saja. Kenapa hanya dia yang keracunan? Chen Hao, kenapa kamu hanya berdiri di sana? Seseorang mungkin akan segera meninggal, cepat bawa mereka ke rumah sakit. Wei, jangan khawatir. Dia tidak akan mati. Sangan, lepaskan orang itu. Trik yang sudah pernah kupakai. Lamar di depanku. Apakah masih ada keadilan? Apakah masih ada hukum? Kalau aku benar-benar mengirimnya ke rumah sakit, bukankah itu akan mengkonfirmasi rumor bahwa dia diracun? Bagaimana aku bisa melanjutkan bisnis? Bicara. Siapa yang mengirimmu? Ayo, giliranmu. Itu mereka. Mereka sengaja membeli buah busuk dan rusak dariku. Bagaimana mungkin seseorang tidak keracunan setelah makan ini? Kamu bicara omong kosong. Buah-buahan kami semua dipilih dengan cermat. Kurasa kamu cari masalah. Fangan, tunggu. Kamu cari polisi, serahkan ini padaku. Pergi. Apa kamu tidak mau penjelasan? Jangan ada yang pergi. Aku akan memberimu penjelasan nanti. Aku akan membawanya ke rumah sakit. Dengan akting seperti milikmu, kamu masih ingin menghancurkan bisnisku. Nah, jadilah pintar. Jika kamu berani mengungkapku, aku akan pastikan kamu membayar mahal. Cepatlah. Maaf. Karena membuat keributan. Kebetulan aku masih punya beberapa campuran buah di sini. Anggap saja ini traktiran hari ini dari Wei kita. Bawa semuanya pulang bersamamu. Bagaimana kita bisa menerima itu? Saya akan The film memberikannya. was Tidak perlu. translated Anggap and saja ini. narrated Berterima by kasih M-Media. karena biasanya menjaga Wei. Lihat dirimu, sangat mampu. Ketua Huang. Hasil pengujian produk kesehatan Tiancheng sudah keluar. Apakah ada masalah? Produk utama Tiancheng House diganti dengan bahan-bahan berkualitas rendah. Jika dikonsumsi jangka panjang, akan ada efek samping yang merugikan. Tiancheng Health. Ini adalah pemimpin di industri produk kesehatan. Jika Ketua Huang tidak menandatangani kontrak tambahan, kita mungkin terlibat dalam pelanggaran kontrak dan perlu membayar denda pelanggaran kontrak. Bagaimana menurut Anda? Apakah kita perlu menuntut mereka terlebih dahulu? Kamu lanjutkan kesibukanmu. Baik. Telepon Ketua Huang. Ini. Kalian naik ke atas dulu. Aku akan bawakan campuran buahnya nanti. Baiklah. Halo, Ketua Huang. Kata Chen Hao, kamu benar-benar luar biasa. Produk Tiancheng Health benar-benar bermasalah. Bajingan-bajingan ini. Baguslah perusahaan Ketua Huang tidak ikut terseret. Kakak Chen Hao, aku ingin tahu apakah kamu ada waktu luang. Aku ingin datang menemuimu. Masih ada beberapa hal yang ingin aku mintai saran darimu. Kebetulan aku ada di lantai bawah di perusahaanmu. Bagaimana kalau begini, nanti aku akan bawakan kamu seporsi campuran buah untuk dicoba. Baiklah, kalau begitu naiklah. Aku akan menemuimu di pintu. Baik, Ketua Huang. Kakak ipar datang membawakan es buah untuk semua orang. Kakak ipar datang. Ayo, cicipi. Ayo coba campuran buah keluarga kami. Terima kasih. Ayo, Wei.
Sangat baik. Sangat baik pada Wei Wei. Bukan apa-apa. Terima kasih. Kakak Chen, Ketua Huang, kamu benar-benar dermawanku. Mar, silakan masuk. ayo pergi. Kalian makan dulu. Terima kasih, kakak ipar. Terima kasih. Sama-sama, sama-sama. Silakan, Kakak Chen. Tidak perlu sungkan. Kenapa aku belum melihat manajer Han? Pengkhianat itu, aku suruh dia pergi. Mengenai Tian Cheng, aku harus berterima kasih padamu. Jika kamu tidak mengingatkanku saat Tian Cheng runtun, aku, Tian ini, akan menjadi yang pertama menanggung dampaknya. Aku hanya memberimu peringatan awal. Kalau Anda, Ketua Huang, tidak cukup berhati-hati, itu juga akan sia-sia. Saya bertanya-tanya, Ketua Huang, apa rencana Anda selanjutnya? Jika aku tidak menuntut mereka, aku harus membayar denda. Aku memang punya uang, tapi aku tidak bisa menelan penghinaan ini. Saat ini, Tian Cheng Group masih pohon besar. Jika Anda menuntut mereka, sangat mungkin akan memberikan efek sebaliknya. Itu bahkan mungkin mendatangkan banyak masalah bagi Anda. Jadi, Kakak Chen, apa maksudmu? Saya sarankan, Ketua Huang, bayar saja denda kerugian secara normal. Tunggu sampai sesuatu terjadi pada Tian Cheng Group, lalu Anda tuntut mereka lagi. Saya pikir apa yang akan Anda dapatkan saat itu, pasti akan jauh lebih tinggi dari nilai denda kerugian. Kakak Chen, langkahmu ini brilian. Aku harus berterima kasih dengan layak. Aku sudah meminta sekretarisku memesan meja. Ayo kita ajak istrimu, dan traktir kalian makan. Kalau begitu saya akan patuh. Dunia yang sempit bagi para pesaing. Saya bertanya-tanya, apakah hari ini kita akan bertemu kianya itu? Ada apa, Kakak Chen? Tidak ada. Jangan khawatir, Kakak Chen. Ini milik ayahku. Hari ini, ayo kita habis-habisan. Ayo kita beri pelajaran yang bagus pada bos. Kakak Chen, silakan ambil kursi utama. Ayo, ayo, jangan malu. Wei Wei, duduklah. Ketua Huang. Para pelayan di sini bahkan tidak mengenali Anda. Ayahku ingin aku mewarisi bisnis keluarganya. Tapi aku ingin menempuh jalanku sendiri. Jadi, aku jarang terlibat dengan restoran-restoran atas namanya. Itu cukup ambisius. Sepertinya saya tidak salah memilih orang. Kakak Chen. Wei Wei, pesan apapun yang ingin kamu makan. Pilih yang mahal. Baiklah, aku ke kamar kecil dulu. Ayo, Wei Wei. Bukankah kamu paling suka daging sapi rebus 5 bumbu ini? The film was Pelayan, pesan 1 5 bumbu. and narrated Masakan by ini terlalu Media. mahal. Aku beritahu, ya nanti santai saja baiklah. Jangan pesan semuanya. Wei Wei, biar ku beritahu. Apa yang bisa kuberikan padanya bukan hanya 1 kali makan. Bahkan 1000 atau 10.000 kali makan pun tidak sebanding. Apa kamu akan mati kalau tidak menyombongkan diri? Aku tidak pernah membual. Bocah ini. Berani-beraninya kamu datang ke sini untuk makan. Aku akan pastikan kamu tidak bisa makan, dan pergi. Kamu lanjutkan kesibukanmu, aku yang akan urus ini. Manajer Kian. Apakah Anda akan melayani kami secara pribadi? Benar, dan izinkan aku juga mengingatkanmu. Hidangan yang baru saja kalian pesan, hotel kami tidak punya hari ini. Lalu apa yang hotel Anda punya? Ludah. Chen Hao. Kurasa kita mungkin tidak terlalu diterima di sini. Bagaimana kalau kita beritahu Ketua Huang dan pergi dulu? Wei Wei. Hanya badut belaka. Kenapa kamu takut padanya? Kita tidak akan pergi kemana-mana hari ini. Kita akan makan di sini saja. Manajer Kian. Jika Anda meminta maaf dengan patuh, mungkin masih ada ruang untuk menyelamatkan situasi. Kamu pikir kamu siapa? Aku minta maaf padamu. Baiklah, pertama makan dulu ludah yang kamu keluarkan itu. Lalu aku akan suruh seseorang menyajikanmu pesta makanan laut. Anggap saja traktiranku. Bagaimana? Siapa yang kamu maksud, Tuan Muda?
Kamu di sini, dan kamu bahkan tidak memberitahu sebelumnya, agar aku bisa bersiap dengan baik. Aku datang ke sini untuk makan sekarang, dan aku masih harus memberitahumu sebelumnya. Tidak, tidak, bukan itu maksudku. Sekarang pergi. Tuan muda kami ada di sini, hari ini, kami tutup toko. Apa yang kamu bicarakan? Ini adalah tamu terhormatku hari ini. Bicara seperti itu. Kamu tidak ingin jadi manajer ini lagi, kan? Tuan muda, kamu kenal sampah ini. Siapa yang kamu panggil sampah? Tuan muda, mungkin kamu tidak tahu. Beberapa waktu lalu dia membuat masalah. Menjual lobster merah ke hotel kami dengan harga tinggi. Hari ini, menjual campuran buah. Dia menggunakan buah busuk dan meracuni orang. Manajer Chen, bukankah Anda mengaku tanpa diminta? Jadi, dalang di balik layar, yang pergi ke kiosku untuk membuat masalah, itu kamu. Kamu bicara omong kosong, anjing gila. Jangan menggigit sembarangan tanpa bukti. Lalu kamu bilang aku menjual lobster merah ke hotelmu. Dan kamu bilang aku menipu orang. Apa kamu punya bukti? Apakah lobster merahnya tidak cukup besar? Atau kualitasnya buruk? Ketua Huang, Anda juga makan campuran buah saya hari ini. Bagaimana rasanya? Sangat manis. Apakah buahnya segar? Segar-segar. Kakak Chen. Aku melihat semua yang terjadi hari ini. Bagaimana kamu ingin menghukum orang ini? Terserah kamu, aku tidak akan menghentikanmu. Manajer Qian, jika Anda tidak yakin, mari kita pergi ke kantor polisi dan saling berhadapan sekarang juga. Saya percaya ketiga orang itu masih dikurung di dalam. Apa Anda berani? Tuan Chey, aku buta dan meremehkanmu. Kamu adalah orang yang berjiwa besar yang tidak menyimpan dendam pada orang kecil. Tolong maafkan aku kali ini saja. Aku tahu aku salah. Chen Hao, karena manajer Qian itu sudah meminta maaf. Biarkan saja. Beberapa anjing tidak bisa mengubah kebiasaan makan kotoran seumur hidup mereka. Tuan muda, bereskan barang-barangmu dan segera keluar. Kakak Chen Hao, lihat keributan yang ditimbulkan ini. Hanya selingan kecil, selingan kecil. Jangan biarkan itu menunda makan kita. Jangan biarkan itu memengaruhi suasana hati kita. Ketua Huang, Anda memecat manajer Qian begitu saja. Bukankah itu akan merepotkan Anda? Membiarkan hama ini hanya akan merugikan keluarga Huang. Saya bahkan harus berterima kasih pada kakak Chen. Dia membantuku membersihkan sampah hari ini. Si idiot Huangda itu, bukankah dia sudah dengan Tian Cheng Health menandatangani kontrak? Kenapa membuat janji? Tuan muda Zhang adalah Chen Hao. Chen Hao mengingatkan Huangda untuk pergi membeli produk itu sendiri untuk diuji. Sampah ini. Produk Tian Cheng Health palsu. Bahkan dewan direksi mereka sendiri. Sedikit orang yang tahu tentang itu. Chen Hao benar-benar tidak punya banyak latar belakang. Sebelumnya, dia hanya seorang pengangguran yang tidak tahu apa-apa. Tidak tahu bagaimana dia mendapatkan keberuntungan seperti itu. Tidak sesederhana itu. Kau awasi dia baik-baik untukku. Anjing itu hanya. Bukankah dia dipecat oleh Huangda? Manfaatkan dia baik-baik. Saya sudah meminta Hanyang mengawasinya. Chen Hao dan Huangda mungkin punya langkah baru belakangan ini. Apa yang kita lakukan di sini? Mengumpulkan barang rongsokan. Mengumpulkan barang bekas, mengumpulkan barang bekar. Anda bisa menghasilkan uang. Tapi dengan 200.000 kita, paling banyak, kita akan menghasilkan 20.000 dari ini. Itu yang paling banyak kan? Ketua Huang, rongsokan tidak bernilai banyak, tapi yang berharga adalah komponen di dalamnya. Beberapa barang bahkan belum bisa diproduksi di dalam negeri saat ini. Kita bisa membongkarnya dan menjualnya satu persatu. Jika beruntung, kita bisa menghasilkan banyak uang. Satu kata membangunkan saya dari mimpi. Seperti yang diharapkan dari kakak Chen saya. Beberapa tahun kemudian, menjual kembali baja bekas dan material menjadi populer. Itu memang membuat sekelompok orang kaya. Tapi sangat sedikit orang yang memikirkan. Menjual komponen kunci. Banyak barang bagus terbuang sia-sia. Direktur Neil. Saya pikir Anda sangat mampu. Memungut sampah, mengumpulkan sampah. Sungguh menjengkelkan. Kakak Hao, menghabiskan ratusan ribu untuk barang bekas ini. Bisakah ini benar-benar menghasilkan uang besar? Saya baru saja melihat-lihat. Memang ada cukup banyak barang bagus. Tapi hasil akhirnya masih tergantung pada Ketua Huang. Mencari seseorang untuk membongkarnya The dan film melihat. was translated Saya akan urus and ini. narrated Saya by akan M atur Media. agar dimuat ke truk sekarang. Ini 100.000, ambil dan belanjakan. Calon kakak iparku yang terbaik. Aku pasti bisa melakukannya. Kakakmu sebenarnya ingin bersamaku. Hanya saja Chen Hao ini.
terus membuat masalah. Jika ini terus berlanjut, aku mungkin tidak bisa menjadi kakak iparmu. Bagaimana kalau kita selesaikan saja? Aku akan membantumu. Ibu sudah lama tidak melihat Wei Wei. Aku sangat merindukanmu. Seluruh keluarga kami 1001. Eyo, Ayo. Kakak. Minum lagi. Kakak. Kakak. Bisakah kakak ipar datang menjemput seseorang? Wei Wei, jangan salahkan. Di masa depan, kamu pasti akan berterima kasih pada ibu. Kakak ipar, cepat, cepat, ayo, ayo, ayo. Hal buruk apa lagi yang sedang diplot dua anjing ini? Kakak Hao, keluarga Xiao membawa kakak ipar ke mobil Kili. Saya lihat kakak ipar tidak dalam kondisi baik. Dia terlihat tidak sadarkan diri. Kamu mengikuti mereka. Beri aku kabar terbaru. Aku akan segera ke sana. Kakak ipar, bersenang-senanglah. Calon menantu, santai saja. Saat Wei Wei menikah denganmu nanti, hari masih panjang. Ibu, jangan khawatir. Aku pasti akan memperlakukan Wei Wei dengan baik. Ibu, ayo pergi. Jangan khawatir, dia seorang pria terhormat, orang baik, dasar jalan kecil. Hari ini aku akan memberitahumu betapa kuatnya aku. Di mana kakak iparku? Siapa kakak iparmu? Dasar berandalan kecil, Enya. Aku akan mengajarimu bicara omong kosong. Kamu anjing macam apa? Ikut campur urusan keluargaku. Orang tua tidak sopan. Apa kamu benar-benar berpikir aku tidak berani memukulmu? Di mana Wei Wei? Bajingan kau, beraninya kau memukulku. Aku bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Di mana Wei Wei? Aku tidak tahu. Kili dan putriku sedang berkencan. Jangan pernah berpikir untuk mengganggu waktu baik mereka. Dasar sampah. Kami tidak tahu. Tidak tahu. Entah kamu memberitahuku di mana Wei Wei, atau aku akan membuatmu kehilangan seorang putra. Apa kamu percaya padaku? Lepaskan anakku. Aku akan memberitahumu, aku akan mempertaruhkan nyawaku untuk melawanmu. Kumohon lepaskan anakku. Bajingan kau. Dia mengajakku keluar. Jangan berbohong. Jadi kamu bisa memberitahuku lagi bahwa aku bodoh. Kakak Hao, kamu pergi periksa kakak ipar dulu. Orang ini tidak bisa lari. Tidak bisa lari. Wei Wei. Wei Wei, bangun Wei Wei. Wei Wei, ini aku. Chen Hao, The film was Bukankah aku di rumah? translated and narrated by Di mana ini? Media. Itu ibumu dan saudaramu yang memasukkanmu ke mobil Kili. Apa kamu minum sesuatu di rumah? Mereka memberimu obat. Tidak, bukan aku itu ide anak ini Xiaoxi. Keluargamu sendiri menjualmu. Ini tidak ada hubungannya denganku. Kamu masih keras kepala bahkan sekarang. Ibu, aku putri kandungmu. Bagaimana bisa kamu begitu kejam? Ibu juga tidak ingin kamu menderita. Alasan yang muluk-muluk. Fangen, panggil polisi. Biar polisi yang menanganinya. Jangan panggil polisi. Aku mohon padamu. Aku mohon padamu. Chen Hao, jika kamu memanggil polisi, reputasi Wei Wei akan hancur. Ya, Wei Wei adalah istrimu. Bahkan jika kamu tidak peduli pada kami, kamu harus memikirkan Wei Wei. Biarkan mereka pergi. Aku tidak mau melihat mereka lagi. Baik, aku akan segera pergi. Terima kasih, Nona Wei Wei. Aku tidak mau melihatmu di kota ini lagi. Paham maksudku? Baik, aku janji. Aku tidak akan pernah mengganggu Nona Wei Wei lagi. Enya, Kalau begitu aku pergi dulu juga. tunggu. Kakak,
Kakak ipar, apa ada instruksi lain? Ambil 1 juta ini. Mulai sekarang, Wei Wen dan keluarga Xiao memutuskan hubungan. Ambil ini. Kerugian yang saya alami hari ini akan kubuat kamu membayarnya 1000 kali lipat di lain hari. Kakak ipar. Saya akan keluar dulu. Telepon saya jika butuh sesuatu. Istri. Saya turut prihatin Anda telah disalimi. Terima kasih. Suami. Istri. Saya bilang. Saya ingin kamu dan Xiaomi menjalani hidup yang baik. Tunggu sampai toko cabang campuran buah saya mengumpulkan sedikit lebih banyak modal. Saya akan memberimu kejutan yang lebih besar lagi. Ketua Huang, Ketua Chen. Toko rantai campuran buah kami mengalami penurunan kinerja yang signifikan baru-baru ini. Apa alasannya? Itu Xiang Feishou. Dia juga baru-baru ini berbisnis campuran buah. Dan dimanapun kami membuka toko, dia membuka satu di dekatnya. Dia selalu bersaing dengan kami. Si tidak berguna ini. Kurasa dia masih menantangku. Tidak, aku harus pergi mencarinya. Ketua Huang, jangan khawatir. Kesulitan campuran buah itu sendiri tidak tinggi. Bahkan, jika bukan dia, akan ada orang lain. Aku benar-benar tidak tahan dengan ini. Itu tidak masalah. Apa yang kita andalkan untuk beroperasi jangka panjang? Kita mengandalkan kualitas layanan dan reputasi. Wang Feng. Kita seharusnya tidak menurunkan harga bahkan 1 sen pun. Tapi kita harus mengontrol kualitas dengan ketat. Sama sekali tidak boleh ada masalah. Ini akan membuat kinerja kita semakin buruk. Jangan khawatir, saya tahu apa yang harus dilakukan. Huang dan Chen Hao. Aku akan lihat berapa lama bisnis campuran buah kalian bisa bertahan. Bersaing denganku. Aku akan menghancurkanmu. The film was Pada siapa kau translated menunjukkan and wajah masam narrated sepagi by ini? M. Ketua Media. Xiang. Rencana bisnis. Kalahkan Huangda dan Chen Hao mungkin gagal. Ada apa? Bukankah awalnya berjalan lancar? Untuk menurunkan biaya, dalam hal pemilihan bahan, kita jelas punya standar yang lebih rendah. Ini menyebabkan rasa yang sedikit lebih buruk. Setelah beberapa saat, pelanggan berhenti membeli. Kedua anjing itu tidak menurunkan harga mereka. Mereka tidak menurunkan harga. Sebaliknya, mereka melakukan yang sebaliknya. Harga beberapa produk baru bahkan naik. Jika kita tidak bisa menghadapi mereka secara eksternal, kita akan membongkar mereka dari dalam. Pergi cari manajer mereka sekarang. Dan bicara baik-baik. Baik, Tuan Muda Zhang, saya akan pergi sekarang. Aku tidak akan melakukan apapun untuk mengkhianati Chen Hao di sini. Tanda penghargaan kecil dari saya. Mohon diterima, Manajer Wang. 1 juta yen adalah jumlah yang kecil. Manajer Wang. Berapa banyak yang dihasilkan Huangda dan Chen Hao dalam setahun? Dia hanya memberimu gaji 8.000 yuan sebulan. Tuan muda, kami merasa kasihan pada Anda. Ambil ini. Jangan merasa tertekan. Benar. Kenapa? Aku bekerja sampai mati sepanjang hari hanya untuk mendapatkan sebanyak ini. Mereka berdua hanya menunggu untuk mengumpulkan seperti tuan tanah. Manajer Wang. Tuan muda kami tidak akan memperlakukan Anda dengan tidak adil. Sekarang tergantung bagaimana Anda berkinerja. Kakak Chen, bisnis toko rantai campuran buah juga sudah membaik. Rencana langkah selanjutnya yang kamu sebutkan sebelumnya. Rencana apa itu? Ketua Huang. Pendapatan toko cabang campuran buah baru-baru ini. Dan umpan balik pasar. Sudahkah Anda perhatikan? Perusahaan sedang sibuk akhir-akhir ini. Aku belum sempat memperhatikannya. Saya merasa ada sesuatu yang tidak beres. Seharusnya segera ada hasilnya. Wang Feng. Saya harap itu bukan kamu. Saya akan menerima telepon ini dulu. Kakak Hao, kamu menebak dengan benar. Anjing pengkhianat ini. Dialah yang melakukannya. Aku akan memukuli orang ini saja. Jangan impulsif. Tunggu sampai Ketua Huang dan saya kembali untuk membicarakannya. Baiklah. Chen Hao. Macan tutul tidak bisa mengubah bintik-bintiknya. Saya akan memberimu 1 kesempatan lagi. Kamu tetap akan mengkhianatiku. Chen Hao, beri aku 1 kesempatan lagi. Xiang Feishou memberikannya padaku. Aku tidak mengeluarkan sepeser pun.
Mengganti barang bagus dengan barang inferior, menerima suap, dan menipu atasan maupun bawahan. Wang Feng, apakah kamu tahu tentang hal-hal yang telah kamu lakukan? Kamu bisa berakhir di penjara selama beberapa tahun. Chen Hao, aku tahu aku salam Chen Hao. Suruh saja dia masuk, kakak Chen. Ketua Huang. Sopan santun menuntut timbal balik. Karena Sang Fei Shou dengan tak tahu malu meminta pukulan. Maka jika kita tidak bergerak, bukankah kita akan gagal memenuhi tawaran baiknya? Kakak Chen, bagaimana kamu ingin menangani ini? Tuan Muda Shang, Chen Hao dan Huangga ingin membeli rumah di pinggiran barat daya melalui agen. Mereka sudah menandatangani surat niat dengan ratusan pemilik rumah. Mereka saat ini sedang mengumpulkan dana. Kudengar mereka akan memindahkan semua toko rantai campuran buah mereka, menjual semuanya. Apakah mereka gila? Di tempat kumuh seperti itu, mereka bahkan ingin membeli rumah-rumah jelek itu, membelinya dan menunggu nilainya naik. Saya ragu mereka akan melihat itu terjadi bahkan di kehidupan mereka selanjutnya. Akankah Xiang Fei Shou benar-benar menghentikan Chen Hao dan yang lainnya? Ini puluhan juta, bahkan sampai 100 juta. Anak ini Chen Hao memang agak aneh. Karena dia berani bertaruh seluruh kekayaannya untuk membeli rumah di sana, maka harganya pasti akan naik. Dengan segala cara, sebelum mereka menandatangani kontrak, beli semua rumah di sana. Tuan Muda Zhang, apakah Anda ingin mempertimbangkan kembali? Kau memberitahuku cara melakukan pekerjaanku. Baik Tuan Muda Zhang, saya akan pergi melakukannya sekarang. Kerja bagus. Terus awasi mereka untukku. Kakak Chen, Xiang Fei Shou yang boros itu benar-benar termakan The film umpan. was translated Dia ingin membeli area and itu. narrated Semua rumah by di area itu. Nvidia. Dia tidak hanya menguras habis dirinya sendiri, tapi dia juga banyak berutang. Rumah-rumah di pinggiran barat daya memang tidak bernilai banyak. Tapi, rumah-rumah di pinggiran timur laut akan segera naik nilainya. Ketua Huang, kita tidak bisa menjual merek campuran buah kita. Kita juga perlu mengumpulkan lebih banyak untuk membeli rumah di pinggiran timur laut. Dan semakin banyak, semakin baik. Segera, masa depan, kota satelit yang makmur akan muncul. Tuan Muda Zhang, ini buruk. Kenapa panik kalau langit runtuh, yang tinggi, yang akan menopangnya? Lihat betapa tidak berguna dirimu. Tuan Muda Zhang, Chen Hao dan kelompoknya membawa kami. Wilayah yang sebenarnya ditujukan untuk relokasi dan pembangunan adalah pinggiran kota timur laut, bukan barat da. Chen Hao dan kelompoknya membeli rumah di pinggiran timur laut. Sekarang harganya meroket naik beberapa kali lipat. Ini belum berakhir. Keluar dan cari si tidak berguna Wang Fang itu. Beraninya kau macam-macam denganku. Tuan Muda Shang, aku. Dasar bocah tangi, nyalimu besar juga, sampai berani menipuku. Patahkan tangan dan kakinya. Mari kita lihat siapa yang berani bergerak. Baiklah, aku tadinya tidak akan mencarimu. Tapi kalian sendiri yang datang mengetuk pintuku. Bayar. Jika kamu tidak punya kemampuan, jangan coba-coba berbisnis seperti orang lain. Kalau kau punya nyali, bunuh aku hari ini. Kalau tidak, ayahku akan memastikan seluruh keluargamu tidak punya tempat untuk dikuburkan. Sekarang kamu ingat untuk datang mencari orang tuamu. Silakan cari. Hari ini aku bisa membuatmu, Sang Fei Shou, kehilangan seluruh harta kekayaanmu. Besok, saya bisa membuat grup Sangmu bangkrut. Baiklah, kalian semua, tunggu saja. Jika ayahmu bukan Xiang Angguo lagi, kamu pasti sudah mengemis sejak lama. Grup Xiang tidak akan membiarkan ini begitu saja. Ayah, aku dibully. Ayah harus membelaku. Bahkan bocah dari keluarga Huang itu Sang Angguo, tidak bisa menanganinya. Apa itu Huangga? Kau tidak bisa membiarkan Chen Hao lolos. Dia bahkan membuat pernyataan. Katanya ingin membuat grup Xiang kita bangkrut total. Hanya dia. Dia pikir, dengan mengandalkan keluarga Huang, dia bisa tenang. Aku akan membuat hidupnya lebih buruk dari kematian. Seekor semut membuatmu terlihat begitu menyedihkan. Tidak berguna.
Halo, Wei Wei. Kamu Chen Hao, kan? Saya Zhang Angguo. Saya beri kamu waktu setengah jam. Segera datang ke sini dan temui saya. Kamu mengancamku. Ya, kamu juga bisa memilih untuk tidak datang. Saya ingin mendengar suara mereka. Saya perlu memastikan mereka baik-baik saja sekarang. Biarkan kami pergi. Ini penahanan ilegal, ini penculikan. Chen Hao, Ayah, Wei Wei, Xiaomei. Dasar bocah tangi, nyalimu besar juga. Lepaskan istri dan anakku. Jika kamu punya urusan yang harus diselesaikan, selesaikan denganku. Nah, saya sudah dengar tentang urusanmu. Saya tidak keberatan memberimu kesempatan. Kesempatan apa? Berlututlah. Bersujudlah kepada putraku 3 kali. Setelah kamu memutuskan The film hubungan was dengan keluarga translated Huang, and narrated by M kamu Media. bisa bekerja untukku. Menghinaku. Dan kamu masih berani memintaku bekerja untuk keluarga Shangmu. Tidakkah kamu takut aku akan mencelakaimu? Anjing yang menggigit tidak menggonggong liar. Kemari. Berlutut di hadapanku. Dan menggonggong seperti anjing 3 kali. Chen Hao, jangan berlutut. Punya tulang punggung itu bagus. Tapi itu tidak akan memberimu makan. Kulihat kau tidak akan meneteskan air mata sampai melihat peti mati. Dasar anjing, bukankah kau ingin menyelamatkan istri dan anakmu? Menggonggonglah seperti anjing. Ayo. Gue. Kamu berani menyentuh saudaraku. Bosan hidup. Kamu baik-baik saja. Saya baik-baik saja. Hanya istri dan anakku. Jangan khawatir. Hari ini, aku pasti akan menyelamatkan istri dan anakmu. Huang Yuan Qiang. Apa maksud dari ini? Zhang Angua, apakah kamu punya rasa malu? Menindas junior. Dan benar-benar menggunakan metode tercela seperti itu. Aku malu padamu. Ketika saya, Zhang Angguo, bertindak, itu bukan urusanmu untuk ikut campur. Jika kamu membuatku marah, kamu mungkin akan menyesalinya. Kalau begitu aku akan menunggu. Serang mereka. Tuan Chef, ayo pergi. Terima kasih, Ketua Huang. Terima kasih, Ketua Huang. Tuan Chen, jika kamu tidak mengingatkanku untuk melakukan CT-scan otak, benda yang tumbuh di kepalaku itu adalah bom waktu. Kamu juga menyelamatkan ayahku. Biar ku beritahu sesuatu. Teman kecil Chen adalah dermawan bagi keluarga Huang kami. Ketua Huang, Anda bercanda. Anda pasti akan berumur panjang. Chen Hao. Jangan sombong. Keluarga Xiang kami punya 10.000 cara untuk menghadapimu. Mulai besok, grup Shangmu akan mulai runtuh. Xiaomei, apakah kamu takut tadi? ayah, aku tidak takut. Ibu, aku tahu ayah akan datang menyelamatkan kami. Chen Hao, Ketua Huang menyelamatkan kita hari ini. Kita harus berterima kasih padanya nanti. Tuan Chen yang menyelamatkanku lebih dulu. Mendapat kesempatan seperti ini untuk berterima kasih padanya. Saya sangat terhormat. Kakak Chen, sebaiknya kamu bawa istri dan anakmu kembali dulu. Kita akan berkumpul lagi nanti. Ketua Huang, saya punya beberapa pemikiran mengenai masalah keluarga Xiang. Kita bisa membicarakannya saat bertemu nanti. Keluarga Xiang, awalnya saya tidak ingin memusnahkan kalian semua. Tapi karena kalian terus menjulurkan kepala ke moncong, maka saya akan mengirim kalian ke kuburan lebih cepat. Ayang, masalah ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Tentu saja tidak bisa dibiarkan begitu saja. Saya punya cara sendiri untuk menghadapi keluarga Huang. Chen Hao itu, selain istri dan anaknya, apakah dia punya keluarga lain? Mertuanya. Dan ipar yang tidak becus. Tidak berprestasi bagus. Kalau begitu kita akan bersenang-senang dengannya. Ayah, aku jago dalam hal seperti ini. Serahkan padaku. Keesokan harinya, Kamu ada di hatiku. Saudara, aku tidak akan. Saat aku melihatmu, aku merasa kita punya koneksi khusus. Ini kartu namaku, mari berteman. Ternyata tuan muda Xiang yang terkenal. Hari ini, tidak ada tuan muda. Kita semua saudara. Ayo, hari ini aku yang traktir.
Bahkan lebih bodoh dari yang kubayangkan. Chen Hao punya ipar seperti ini. Dia pantas mendapatkannya. Tuan Muda Shan, The film kemarilah, was saudara. translated and narrated by M. Mau main Media. sesuatu yang menarik? Wanita. Aku suka yang montot, yang berdaging. Perasaan itu, mengerti. Wanita macam apa yang tidak bisa kau dapatkan? Maksudku adalah, yang jenisnya dalam satu malam bisa melipat gandakan asetmu berkali-kali lipat. Bagaimana? Tertarik? Aku tertarik, tapi hanya saja aku baru saja membeli rumah dan mobil. Tidak punya banyak modal. Kau punya aku di sini. Kau tidak punya, tapi aku punya, kan? Ayo, saudara, aku akan mengajakmu bersenang-senang hari ini. Bukankah itu buruk? Ayo pergi hari ini. Saudara, aku benar-benar mengandalkan keberuntunganmu. Lagi. Ayo, yang besar, ayo, yang besar. Ayo kita lakukan semuanya. Meskipun aku harus meminjam hari ini, aku akan menyelesaikan ini denganmu. Maaf Tuan Muda Shang. 3 kemenangan. Hari ini, meskipun aku berutang, aku akan terus. Tuan Shen, menghadapi keluarga Shang. Apakah Anda punya ide cemerlang? Paman Huang, Huangda dan saya memanggil satu sama lain saudara. Anda bisa panggil saya Qin Hao. Tidak bisa dibilang ide brilian, tapi saya punya beberapa pemikiran. Ceritakan padaku. Kekuatan keseluruhan grup Shang tidak lebih lemah dari keluarga Huang. Mencoba menjatuhkan mereka sekaligus, jelas tidak realistis. Mari kita lakukan seperti ini. Benar-benar jenius. Tidak heran Huangda sangat mengagumimu. Mereka tidak tahu yang baik untuk mereka dan terburu-buru memprovokasi kita. Tentu saja, aku tidak akan membiarkan mereka lolos. Aku akan menerima telepon dulu. Halo, ada apa? Keluarga iparmu membuat masalah di tempatmu. Mereka langsung meminta 1 juta begitu membuka mulut. Cepat kembali. Baiklah, aku mengerti. Kamu pegang mereka dulu. Aku akan segera kembali. Chen Hao sudah memberimu 1 juta. Jangan serakah. Cukup, kamu sebaiknya pergi. Aku benar-benar tidak punya uang. Kamu orang yang tidak punya hati. Aku membesarkanmu dengan sia-sia. Kakakmu sudah dalam masalah. Seluruh keluarga kita harus tidur di jalanan. Dan kamu masih tidak mau membantu? Kamu tidak bisa mengendalikan putramu sendiri. Dan datang ke sini untuk membuat onar. Apa urusanmu? Orang luar, kaulah yang seharusnya pergi. Kalau ada yang tersesat, itu kamu. Menantuku yang baik. Kamu harus membantu Josie. Kalau tidak, seluruh keluarga kita akan tamat. Aku sudah memberimu 1 juta. Kamu masih belum puas. Kamu sudah punya rumah dan mobil sekarang. Apa kamu pikir aku ATM gratis? ATM gratis apa? Putriku menikahimu. Kita adalah keluarga. Tidak bisakah kamu membantu saat keluarga dalam masalah? Kalau memang kesulitan sungguhan, aku tentu akan membantu. Lihatlah kami sekarang. Tidak punya rumah, tidak punya mobil. Dan iparmu punya hutang besar. Jika kamu tidak membantu kami, seluruh keluarga kami tidak akan punya tempat tujuan selain mengemis makanan. Apa yang terjadi? Apa yang kamu lakukan? Bicaralah, mengapa kamu pura-pura bodoh sekarang? Aku hanya bermain dengan beberapa teman. Awalnya, keberuntunganku cukup bagus. Aku terus menang. Tapi kemudian aku tidak tahu bagaimana. Aku hanya kalah. Aku kalah sampai akhir. Aku hanya... Jangan bicara lagi. Ini yang pantas dia dapatkan. Apa kamu tidak tahu aku seperti apa sebelumnya? Keluar dari rumahku sekarang juga. Apapun utangmu, urus sendiri. Itu tidak ada hubungannya dengan kami. Tidak, kamu harus membantu. Wei Wei adalah putri kandungku. Kamu adalah menantuku. Sekalipun tulang patah, The urat film masih was terhubung. translated and Jika kamu narrated tidak by M. membantuku, Media. aku akan menabrak sesuatu agar kamu lihat hari ini. Pukul lebih keras. Pukul lebih keras. Akhiri semuanya. Jangan keterlaluan. Kalau kamu tidak pergi sekarang, akan ada yang lebih buruk. Wei Wei. Aku tidak memberi mereka apapun.
Kamu tidak akan menyalahkanku, kan? Tentu saja tidak. Kalau kamu memberi mereka sesuatu tadi, mereka akan kembali lagi besok kalau kehabisan. Fangan, Kakak Hao. pergi periksa. Siapa yang menipu si bodoh Xiaoxi itu? Tuan Muda Zhang, Chen Hao tidak memberi apapun kepada keluarga Zhao Xi. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Baiklah, itu cukup kejam. Karena Chen Hao tidak akan membantu keluarga mereka, maka ambil kembali rumah itu. Biarkan seluruh keluarga mereka berkeliaran di jalanan. Kemarilah, Tuan Muda Zhang. Tolong beri kami keringanan. Tolong biarkan kami menyimpan rumah ini untuk sementara. Kami akan membayarnya kembali perlahan. Bukankah kamu akan menemui Tuan Muda Zhang, berlutut dan memohon ampun padanya? Tuan Muda Zhang, tolong. Siapa yang membiarkan anjing-anjing ini masuk? Meskipun Anda tidak menyukai kami, beri kami kesempatan. Kami pasti bisa membantu. Ya. Apa yang membuatmu berpikir kau masih punya nilai di matanya? Bagaimanapun juga, itu adikku sendiri. Aku kakaknya sendiri. Jika Chen Hao tidak membantu, adikku pasti tidak akan meninggalkan kami. Benar. Baiklah, kau belum sepenuhnya bodoh. Aku bisa memilih untuk tidak mengambil kembali rumah itu, tapi kau harus membayarnya kembali. Ya, kami pasti akan membayarnya kembali. Keluar. Bagaimana hasilnya? Sudah diselidiki. Xiaoxi kehilangan segalanya. Xiang Feishu ada di baliknya. Sesuai dugaanku. Taktik tidak terhormat. Bagaimana kabar Zhao 11 dan yang lainnya? Rumah mereka tidak diambil. Sepertinya mereka menandatangani surat utang. Dikatakan mereka bisa membayar kembali perlahan. Xiang Feishu tidak sebaik itu. Kemungkinan besar menahan mereka untuk terus melakukan hal buruk. Kakak, haruskah kita mengusir keluarga Xiao? Tidak perlu. Kamu awasi mereka. Beritahu aku kalau ada sesuatu yang tidak biasa. Kalau kita benar-benar mengusir mereka, kakak iparmu akan sedih. Jadi kita akan membiarkan keluarga Xiang begitu saja. Tentu saja tidak. Grup Xiang akan merayakan ulang tahun ke-30 mereka. Aku sudah menyiapkan beberapa hadiah untuk mereka. Ayah, apakah Zhang Angwu gila? Mereka mengadakan perayaan dan mengundang kita. Zhang Angwu tidak bodoh. Dia mengundang kita. Pasti ingin mencari kesempatan untuk mempermalukan kita. Dengan begini, saat kita memberi mereka hadiah, akan lebih efektif. Paman Huang, semuanya sudah siap di pihakmu, kan? Jangan khawatir, semuanya sudah siap. Siap diluncurkan. Kita belum melakukan serangan Balin selama ini. Mereka masih berpikir mereka unggul. Nanti, kita akan membuat penipu tua itu menangis. Ketua Huang, Anda menghormati kami dengan kehadiran Anda. Silakan duduk. Silakan duduk. Ketua Huang, bisnis keluarga Huang sedang tidak baik akhir-akhir ini. Bukan, saya dengar beberapa hotel akan tutup permanen. Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Apa susahnya menutup dan membuka kembali? Terima kasih semuanya sudah datang dan mendukung kami. Ngomong-ngomong, saya akan memberitahukan kabar baik. Ceritakan pada kami. Biarkan saya ikut senang juga. Baiklah. Grup Xiang kami berencana mengakuisisi grup Huang Anda. Nafsu yang besar sekali. Apakah Anda tidak takut tidak bisa menelannya dan tersedak? Grup Xiang kami punya banyak dan kemampuan. Sebaliknya, Ketua Huang sudah semakin tua dan punya putra yang tidak berprestasi. Saya pikir lebih baik Anda pensiun di balik layar. Saat ini, grup Xiang seharusnya sudah memilikinya. Tapi aku tidak tahu apakah selanjutnya masih akan ada sebanyak itu. Saya sedang berbicara dengan Ketua Huang. Memanggilmu ke sini hari The film ini was adalah untuk translated memberimu and pelajaran. narrated by M Media. Jangan benar-benar berpikir kau orang penting. Apakah aku cukup memenuhi syarat? Kamu akan segera tahu. Aku takut kau tidak akan punya kesempatan untuk memberitahuku. Pendukungmu, keluarga Huang, akan segera jatuh. Ketua Huang, lihat saham keluargamu. Seharusnya sudah mulai jatuh sekarang, kan? Diam-diam membeli dalam jumlah besar selama ini. Sekarang mulai membuang. Hanya dengan metode ini, Anda ingin mengalahkan keluarga Huang kami. Konyol. Apa buru-buru ini baru permulaan?
Tunggu sampai kita menyebarkan berita bahwa grup Huang sedang diakuisisi. Dan kemudian menciptakan campuran kebenaran dan kepalsuan. Berita tak berdasar. Sulit bagi keluarga Huangmu untuk bangkit kembali sekarang. Rumor tanpa dasar, bagaimanapun juga, adalah informasi palsu. Tapi apa yang dilakukan grup Xiang? Urusan kotor itu bisa diverifikasi. Apa maksud anak ini? Mungkinkah dia tahu tentang keluarga Xiang kami, transaksi internal? Tidak mungkin dia hanya bersikap misterius. Bocah sialan, kau hampir menipuku. Sayang sekali, kau masih terlalu hijau. Hadiah besar yang dikirim grup Huang ke keluarga Xiang. Aku pikir sudah hampir sampai. Aku tidak tahu, apakah ketua Xiang bisa menanganinya. Apa maksudmu? Ketua, Tuan Muda Zhang, seseorang membuat masalah di beberapa properti Zhang Group. Properti. Apel. Skandal direktur grup Xiang terungkap. Bahkan menjadi trending. Hanya staf internal kami yang tahu tentang ini. Siapa yang membocorkannya? Tekan. Harus ditekan. Saya tidak mengambil uang itu. Kau bicara omong kosong. Saham grup Xiang. Kenapa seperti air terjun Huang Guoshu? Angel. Kalian di balik semua ini ya. Bagus sekali, mengambil kayu bakar dari bawah kuali, melepaskan untuk menangkap. Sama-sama. Ini adalah hadiah yang kami siapkan untuk grup Anda yang terhormat. Aku ingin tahu apakah Anda puas tidak? Saya sangat puas dan saya sangat menyukainya. Kau pikir kau bisa menjatuhkan keluarga Xiang kami hanya dengan ini? Kau bermimpi. Kalau tidak mau orang tahu, jangan lakukan. Anda tahu betul tentang hal-hal tidak bermoral yang sudah Anda lakukan. Kamu pasti tahu sendiri dalam hatimu. Chen Hao, aku akan membalasmu. Tuan Muda Xiang. Aku rasa Anda belum tahu bahwa Anda punya saudara tiri dari pihak ayahmu. Itu tidak benar, Kak. Aku. Kau mengkhianati ibuku. Kau tamat. Kau. Bodoh kaulah yang tamat. Tidak bisakah kau bicara baik-baik? Tutup mulutmu. Aku pikir ketua Xiang dan Tuan Muda Xiang mungkin punya banyak hal yang harus diurus. Kalau begitu kami tidak akan mengganggu Anda. Ayo pergi. Pertunjukan keluarga Xiang baru saja dimulai. Hari ini benar-benar menggembirakan. Kakak Chen Ayah. Kenapa kita tidak memanfaatkan anjloknya saham grup Xiang dan kekacauan ini, dan langsung mengakuisisinya saja? Kelabang mati tapi tidak kaku. Grup Xiang sudah berkembang selama puluhan tahun. Ini pohon besar yang berakar dalam. Tidak akan mudah tumbang. Kalau kita ikut campur saat ini, kita akan lebih mungkin diserang balik. Chen Hao benar. Huangga. Kau lebih tua dari Chen Hao. Tapi pengalaman dan pengetahuanmu jauh di bawahnya. Belajarlah yang benar darinya. Lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Bahkan anjing kejepit pun menggigit. Terlebih lagi, keluarga Xiang adalah serigala. Semakin keras kita menekan, semakin sengit serangan balasan mereka. Dalam konfrontasi berikutnya, aku percaya kita bisa mengungkap skandal yang lebih mengejutkan. Cukup untuk memastikan mereka tidak akan pernah bangkit lagi. Kita akan menunggu dan melihat bagaimana reaksi mereka. Biarkan badai mengamuk lebih kencang. Kau bajingan. Kau tidak tahu malu. Kau punya simpanan di luar. Dan kau bahkan punya anak haram. Cukup. Jangan jatuh ke dalam perangkap keluarga Huang. Jika keluarga kami tidak The film menggantungmu was waktu itu, translated bagaimana mungkin and kau, narrated Xiang, by bisa mencapai apa yang Media. kau miliki hari ini? Mulai lagi, aku juga tidak memperlakukan keluargamu dengan buruk. Jangan memancing nasib buruk. Aku tidak peduli, berhenti bicara saja. Tanda tangani perjanjian itu untukku sekarang. Orang di luar itu dan anak itu, jangan pernah berpikir untuk mendapatkan sepeser pun dariku. Ketua Huang, Anda ingin bertemu saya. Silakan duduk. Kakak Chen, kau orang sibuk sekarang. Aku harus membuat janji jauh-jauh hari untuk menemuimu sekarang. Anda memanggil saya ke sini kali ini mengenai masalah keluarga Xiang. Keluarga Xiang? Keluarga Xiang saat ini sibuk menghadapi masalah internal dan eksternal. Mereka tidak punya waktu untukku. Bisnis campuran buan. Kabar baik. Halo, biarkan dia masuk. Ketua Chen sudah tiba. Masuklah. Yan Fei. Kalian berdua saling kenal. Tidak, kami tidak. Hanya saja aku punya teman sebelumnya yang sangat mirip dengan wanita ini. Aku tidak menyangka namanya pun sama. Yan Fei,
Maaf, dalam hidup ini, aku sudah punya Wei Wei. Hatiku tidak bisa menampung orang kedua. Ketua Chen, aku tidak menyangka di dunia ini akan ada kebetulan seperti itu. Jika ada kesempatan, aku harus memperkenalkan temanmu ini untuk kutemui. Baiklah, kalau ada kesempatan, aku pasti akan memperkenalkanmu pada mereka. Aneh sekali. Ketua Chen ini, mengapa dia memberiku perasaan yang familiar ini? Kakak Chen, Yanfei adalah orang yang kutemukan untukmu. Manajer baru untuk toko rantai campuran buan. Yanfei, untuk gelar sarjananya, dia belajar di universitas top di Tiongkok. Untuk gelar masternya, dia juga kuliah di universitas bergengsi di luar negeri. Jauh lebih baik dari WANG FNG. Ketua Huang, penilaian Anda, aku tentu menyetujuinya. Aku juga percaya Yanfei pasti akan menjadi mitra kita yang paling setia. Qianyi. Belakangan ini, ada banyak masalah mengenai keluarga Shang. Aku sudah bilang padamu untuk mengawasi keluarga Huang. Apa kau menemukan sesuatu yang baru? Keluarga Shang tidak memelihara anjing yang tidak berguna. Ketua Shang, saya sudah memikirkan cara untuk menghadapi keluarga Huang. Namun, jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja. Jangan bertele-tele, berhenti membuang waktu atau keluar. Ketua Shang, saya butuh 5 juta untuk operasinya. Aku akan memberimu 10 juta. Jika kau gagal, kau harus membayarnya dengan nyawamu. Ayah, apakah grup tidak stabil belakangan ini? Kudengar banyak manajer menengah mengundurkan diri. Apakah dewan direksi juga tidak stabil? Para pengkhianat ini. Memikirkan ini saja membuatku marah. Bukan hanya orang-orangnya yang pergi, tapi cukup banyak proyek yang hilang bersama mereka. Kau bilang keluarga Huang kita memperlakukan mereka cukup baik. Kenapa mereka melakukan ini? Manusia mati demi kekayaan, sama seperti burung mati demi makanan. Agar mereka melakukan ini, pasti ada godaan keuntungan yang lebih besar. Kakak Chen, apa kau mengatakan ini karena kau menemukan sesuatu? Ya, aku tahu keluarga Shang pasti akan membalas. Oleh karena itu, aku belum mengendurkan kewaspadaanku terhadap keluarga mereka. Kau curiga keluarga Shang yang melakukannya? Aku juga menyelidiki masalah ini. Aku juga harus berterima kasih pada Yanfei. Dia menggunakan beberapa koneksinya dan menemukan beberapa catatan transaksi internal. Para manajer menengah yang mengundurkan diri dan membuat masalah itu, semuanya menerima sejumlah uang. Menelusuri kembali ke sumbernya, kami menemukan satu orang. Qianyi. Itu dia. Dulu, aku membiarkannya lolos. Aku tidak menuntut pertanggungjawabannya. Sekarang dia malah berbalik dan berurusan denganku. Bajingan pengkhianat ini. Seharusnya aku memukulinya sampai mati dengan tongkat waktu itu. Mengenai masalah ini, dia tidak mungkin melakukannya sendirian. Tentu saja, ada orang dari keluarga Shang yang mendukungnya. Maka hal-hal yang dia lakukan sekarang tidak bisa dilacak kembali ke keluarga Shang. Paman Huang, jika kau percaya padaku, serahkan masalah ini padaku. Baiklah. Ketua Qian, lama tidak bertemu. Tertarik untuk mengobrol. Tidak memeriksa almanak sebelum keluar hari ini. Bertemu dengan pembawa sial sepertimu. Mengobrol denganku. Apa kau pantas juga? Jangan lupa. Aku tidak punya hubungan dengan keluarga Huang sekarang. Mereka tidak bisa mengendalikan saya. Anjing yang baik tidak menghalangi jalan. Apa kau pikir kau bisa pergi hari ini? Ketua Qian. Pertama, dengarkan ini. Ketua Han, masa depan apa yang kau miliki di keluarga Huang? Ambil 1 juta ini. Dan setelah keluarga Shang mengakuisisi keluarga Huang, kau akan langsung mendapatkan 500.000 lagi. Berapa lama saya harus menunggu? Paling lama 3 bulan, keluarga Huang pasti akan tersingkir. Jadi kenapa saya mengundurkan diri dari mereka? Apakah itu ilegal? Apa kau pikir kita hanya punya sedikit informasi ini? Mencuri rahasia bisnis, menggunakan cara ilegal untuk menekan lawan. Hanya hal-hal yang sudah kau lakukan. Sudah cukup untuk membuatmu dipenjara 10 tahun. Berhenti bersikap misterius, saya masih tidak percaya. Baiklah, karena Ketua Qian tidak percaya. Kalau begitu lupakan saja. Kami akan pergi. Kalau begitu, aku ingin melihat apakah tuanmu akan melindungimu. Apa yang kau inginkan? Ketua Qian ingin mengobrol sekarang. Kalau begitu mari kita cari tempat untuk bicara. Tidak tahu berterima kasih. Ayahku melepaskanmu. Dan kau berani menggigit balik. Keluarga Huangmu yang pertama kali menzalimi saya. Merusak karir saya.
Kau. Ketua Huang, mari kita bicara baik-baik, tidak perlu kekerasan. Ketua Huang. Nanti, kita berdua akan bermain polisi baik. Satu orang bermain polisi jahat. Baru kita bisa menakut-nakuti Qianyi. Membuatnya patuh melakukan sesuatu untuk kita. Tepat sekali. Untuk menghadapi orang seperti dia, kau harus menggunakan cara halus dan kasar. Kau sebaiknya sedikit bekerja sama. Kalau tidak, saya bisa memasukkanmu kapan saja. Ketua Qian. Ketua Huang kita memang punya temperamen yang agak besar. Tapi aku percaya, kau seharusnya sudah mengerti apa maksud kami. Apa kau perlu? Aku jelaskan lagi secara rinci padamu. Saya tahu apa yang harus dilakukan. Tapi kau harus menjamin. Setelah mengalahkan keluarga Shang, kau tidak akan menuntut saya lagi. Jangan khawatir tentang itu. Kami sama sekali tidak akan memperlakukan dengan buruk mitra kami sendiri. Tentu saja. Ini tergantung pada performamu sendiri. Baiklah, saya mengerti. Ketua Huang, kenapa aku merasa orang ini Qianyi? Sepertinya agak tidak bisa diandalkan. Bisakah kita benar-benar mempercayainya? Menaruh semua taruhan kita pada satu orang. Jelas tidak baik. Ketua Huang. Apakah Paman Huang ingin mengakuisisi sebidang tanah baru-baru ini untuk usaha catering? Ya, pesaing utama masih keluarga Shang? Biarkan Paman Huang menyerah. Kentang panas. Jika aku ingat dengan benar, ini adalah titik balik keluarga Huang di mana mereka mulai menurun. Proyek ini adalah proyek besar bagi keluarga Huang dalam beberapa tahun terakhir. Tidak mudah menyuruh mereka menyerah. Ketua Huang. Pernahkah kau mendengar tentang e-commerce? Tidak terlalu familiar dengan e-commerce. Paman Huang bergerak di bisnis catering. Kita bisa membawa bisnis catering online. Orang memesan online. Kita bertanggung jawab untuk pengiriman offline. Kedengarannya bagus. Lanjutkan. Dan platform ini tidak hanya mencakup merek catering keluarga Huang. Ini bisa mencakup banyak merek lain. Platform mengambil komisi, semua orang mencapai kerjasama win-win. Saya pikir ini cukup bagus. Aku sarankan, bisnis catering kita sebaiknya ada di platform terpisah. Ini adalah tren masa depan. Saya akan bicara dengan ayah saya. Kita sebaiknya tetap membuat proposal terlebih dahulu. Kalau tidak, meskipun Paman Huang setuju, para direktur itu mungkin tidak setuju. Ya, Ketua Huang. Juga, kerahasiaan masalah ini harus dilakukan dengan baik. Seminggu kemudian. Mengenai Chen Hao. Proyek e-commerce catering. Pemungutan suara dimulai sekarang. Yang setuju, silakan angkat tangan. Wei, tidak akan lama lagi. Sampai kau menjadi istri orang terkaya. Sangat bagus, disahkan dengan suara bulat. Selanjutnya, kita akan menandatangani kontrak. Dan memulai persiapan proyek. Yan Fei. Fangan, kalian berdua juga lihat. Jika tidak ada masalah, tanda tangani. Aku hanya seorang manajer. Tidak pantas bagiku untuk mengambil sahammu. Kau harus mengambilnya kembali. Kak Hao, saya hanya mengikutimu dan melakukan pekerjaan kecil. Yan Fei. Semua orang bisa melihat kemampuanmu. Setelah kau tanda tangan, kita akan menjadi keluarga mulai sekarang. Dan kau Fangan. Kau adalah saudaraku. Berhenti bicara omong kosong, tanda tangani. Cepat tanda tangan. Chen Hao adalah pemegang saham utama. Jika kau tidak tanda tangan, bagaimana kau bisa bekerja tanpa khawatir? Selamat datang. Kalian anak muda pergilah bersenang-senang. Saya tidak ikut kali ini. Paman Huang. Apakah kau masih akan pergi ke Lelan untuk sebidang tanah itu? Pergi. Tentu saja saya pergi. Dan saya akan pergi dengan cara yang mencolok. Jika kita tidak membuat Shang Angguo rugi besar, kita akan membiarkannya lolos terlalu mudah. Pikiran yang hebat berpikir sama. Ayah, kudengar grup mengakuisisi sebidang tanah. Jika kita berhasil dengan ini, mengakuisisi grup Huangshi akan semudah membalik telapak tangan Kak. Saya juga tidak menyangka orang tua itu Huang Yuanqiang benar-benar bisa menyerah. Namun, dana yang kita habiskan untuk proyek ini jauh melebihi perkiraan. Jadi selanjutnya, proyek ini sama sekali tidak boleh ada kesalahan. Jangan khawatir, ayah. Keluarga Huang sudah kehilangan kekuasaan. Siapa yang berani membuat masalah untuk kita di masa depan? Kau awasi dia. Chen Hao itu. Saya selalu merasa anak ini agak aneh. Sebelumnya, aku tidak punya waktu. Sekarang aku akan bersenang-senang mengganggunya. Bukankah dia suka berpura-pura menjadi pria yang murni dan baik?
Aku akan membuatnya kehilangan keluarganya. Tuan Muda Shang, saya akan digaji besok. Setelah saya digaji, saya akan langsung mengirimkannya kepadamu. Sialan, dasar sampah. Dengan sedikit yang kamu hasilkan dalam sehari, kapan kamu bisa membayarku kembali? Tuan Muda Shang, tolong. Tuan Muda Shang, tolong tunjukkan jalan keluar. Saya akan melakukan apapun yang kau inginkan. Saya bisa bekerja seperti lembu atau kuda untukmu setelah ini selesai. Benarkah, Tuan Muda Shang? Tolong beri saya kesempatan. Tuan Muda Shang, aku memberimu tugas sekarang. Jika kamu berhasil, sisa pinjaman akan dihapuskan sepenuhnya. Ini metode ini untuk campuran buah kita. Aku baru saja memikirkan satu yang terkait dengan milikku. Chen Hao, kau sampan. Kenapa kau bisa hidup enak? Lihat, rencana ini, kan? Itu dari beberapa waktu lalu. Sebuah rencana yang sangat relevan dengan kita. Ini yang ini. Benar, ini bisa sepenuhnya diterapkan pada campuran buah kita. Ini yang aku mau. Benar, baiklah. Kalau begitu setelah aku kembali hari ini, aku akan mengikuti ini. Ada apa? Bukan apa-apa. Lanjutkan bicaramu. Baiklah, Kakak, kamu tidak bekerja dengan benar untuk mencari uang. Kenapa kamu lari ke sini padaku? kakak, lihat ini. Apa ini? Kakak iparku sekarang sedang menemui wanita lain di belakangmu. Omong kosong apa yang kamu katakan? Kakak iparmu bukan orang seperti itu. Lihat baik-baik. Lihat, Kamu diam-diam memotret kakak The film iparmu. was translated Siapa yang menyuruhmu and melakukan ini? narrated by tidak Ed ada yang Media. menyuruh saya melakukan ini. Saya kebetulan melihatnya. Lihat, mereka sedang bicara dan tertawa. Sekilas saja kau bisa tahu mereka berselingkuh. Ini kakak iparmu, seorang manajer proyek dari perusahaan mitra. Jangan bicara omong kosong. Aku beritahu ya, kalau kamu bicara omong kosong lagi, aku akan beritahu kakak iparmu. Mereka tidak sedang bicara dan tertawa. Kamu masih bicara. Saya hanya mengkhawatirkanmu. Aku akan memukulmu. Kamu masih bicara. Tidak, kakak. Suamiku. Pulanglah untuk makan malam nanti. Aku membuat masakan kesukaanmu. Makan lebih banyak? Kamu suka makan ini. Masakan istriku masih yang terbaik. Jauh lebih enak daripada koki-koki di luar itu. Kamu pandai bicara. Wei Wei. Tentang villa kita. Sudah direnovasi. Kita akan pindah bulan depan. Baru saja direnovasi, tidak perlu buru-buru pindah, kan? Kurasa tinggal di sini juga cukup bagus. Juga nyaman bagiku untuk menjemput dan mengantar Xiaomei setiap hari. Baiklah. Yanfi belum punya pasangan, kan? Standarnya tinggi. Bahkan Paman Huang memperkenalkan seseorang padanya. Tapi dia tidak tertarik. Mungkinkah dia menyukaimu? Wei Wei, biar ku beritahu sesuatu. Aku bersumpah, oke. Yanfi dan aku jelas tidak punya hubungan romantis semacam itu. Aku tahu, kamu pasti tidak akan melakukan apapun untuk menyalahkanku. Wei Wei, kenapa kamu tiba-tiba membahas Yanfei hari ini? Apakah karena aku terlalu sibuk akhir-akhir ini dan belum cukup memperhatikannya? Tuan Muda Shang, saya menunjukkan foto-foto itu kepada kakak saya. Tapi kakak saya tidak percaya. Ini sesuatu yang harus kupikirkan. Lalu untuk apa aku membutuhkanmu, si tidak berguna ini? Tuan Muda Shang, lihat apakah kau bisa menciptakan semacam kesempatan untuk saya. Foto-foto yang biasanya diambil tidak memiliki bukti substansial. Kakak saya pasti tidak akan percaya. Aku akan mengatur orangnya untukmu. Tunggu pesanku kapan saja. Saya senang hari ini. Ketua Chen, Nona Yan, kita tidak akan pulang sampai mabuk malam ini. Mari, Ketua Chen. Saya akan menuangkan untukmu di sini. Sunggul, aku benar-benar tidak bisa. Jangan sungkan. Tolong jangan sungkan. Nona Yang. Jumlah alkohol sebanyak ini seharusnya bukan masalah bagimu. Apakah kamu senang malam ini? Baiklah. Jangan khawatir tentang itu. Akomodasi sudah diatur. Tidak perlu menyetir mobil juga. Kita bisa sampai di sini hari ini. Toleransi alkohol kita memang buruk. Kamu lain hari. Aku. Tidak ini. Tolong jangan minum. Ketua Lu. Aku senang. Ketua Chen. Nona Yang. Seseorang. Bantu Ketua Chen dan Nona Yang ke kamar mereka. Mereka minum terlalu banyak. Ya. Tuan Muda Shang. Masalahnya sudah beres. Kamar 504. Bagus sekali, Ketua Lu.
Proyek pembangunan pusat perbelanjaan keluarga Shang dipercayakan kepadamu. Terima kasih, Tuan Muda Shang. Mengerti. Terima kasih, Tuan Muda Shang. Kakak, ini aku. Ada apa? Kakak iparku dan jalang kecil itu Yan Fei. Benar-benar selingkuh. Apa? Pergi. Kakak. Lihat. Pasangan anjing tak tahu malu. Chen Hao. Yan Fei, apa yang kamu lakukan? Wei Wei, The film was translated Aku and terlalu narrated banyak by minum. M Media. Apa kamu menganggapku bodoh? Keadaannya sudah seperti ini. Apa kamu pikir aku akan mempercayaimu? Ketua Lu. Aku sedang minum bersama Ketua Lu. Ketua Lu, cepat kemari. Ketua Lu, jelaskan dengan cepat. Apa yang terjadi dengan kalian? Tadi malam, bukankah aku mengirim kalian berdua ke kamar yang berbeda? Bagaimana kalian berdua bisa berakhir di ranjang yang sama? Cukup. Faktanya ada di depan mata kita. Chen Hao. Saat kamu sadar, kita akan bercerai. Wei. Kaulah yang berselingkuh dalam pernikahan. Kaulah yang mengkhianati kakakku. Aku beritahu ya. Aset perceraian harus jatuh ke tangan kakakku. Tidak kurang 1 sen pun. Wei. Ketua Shen, ini salahku. Kamu. Kalian pikirkanlah. Mari kita lihat bagaimana kita menangani ini selanjutnya. Kamu mencelakaiku dan masih mau pergi. Bagaimana aku merugikanmu? Aku bahkan tidak tahu tentang ini. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Kalau begitu aku akan membunuhmu. Aku rasa kamu tidak mengatakan yang sebenarnya. Bunuh aku. Aku juga tidak tahu bagaimana kalian berdua bisa bersama. Chen Hao, lepaskan. Apa hubungannya denganku lepaskan? Ketua Chen, melakukan ini tidak akan menyelesaikan masalah apapun. Ini juga akan mendatangkan masalah bagimu. Ada pengawasan di koridor. Ayo periksa pengawasannya, lepaskan. Benar, ada pengawasan di koridor. Kita bisa periksa pengawasannya. Halo, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Maaf. Halo, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Maaf. Chen Hao, mereka bilang. Pengawasan di koridor sudah rusak selama seminggu. Kita tidak bisa menemukan apapun sekarang. Seseorang sengaja ingin menjebak kita. Selain keluarga Xiang, aku tidak bisa memikirkan orang lain. Kalau begitu, aku akan pergi menjelaskan dengan jelas kepada kakak ipar sekarang. Aku tidak bisa membiarkannya terus salah paham. Kamu tidak perlu pergi. Lagi pula itu tidak ada hubungannya denganmu. Dan kau terseret ke dalamnya. Istirahatlah yang cukup. Chen Hao, jika tidak ada kakak Wei Wei, apakah kau akan memilihku? Mohon maafkan keegoisanku. Aku tahu seharusnya aku tidak jatuh cinta padamu. Tapi, aku tidak bisa membohongi hatiku sendiri. Wei Wei, ada apa? Putriku yang malang. Chen Hao, bajingan itu jangan khawatir. Kami pasti akan mendapatkan keadilan untukmu. Ceraikan dia dan buat dia kehilangan segalanya. Ibu, aku sangat lelah sekarang. Mari kita bicarakan hal lain besok. Baiklah, kalau begitu cepat istirahat. Serahkan urusan lainnya pada kami. Ibu ayah. Ini dari Tuan Muda Shang, seorang pengacara terkenal yang menangani kasus perceraian. Tertangkap basah, dengan saksi dan bukti fisik. Kali ini, dia tidak bisa kabur. Kalau begitu, Chen Hao adalah pihak yang bersalah. Jika Wei Wei menceraikannya, akankah Wei Wei mendapatkan sedikit lebih banyak harta keluarga? Tentu saja. Cerai. Harus cerai. Mutlak harus cerai. Jika masalah ini benar-benar terkait dengan keluarga Xiang, maka kemungkinan besar pengacara akan datang besok. Media berita itu akan mengekspos skandal saya. Langsung mempengaruhi merek dan proyek kita. The film was Menyebabkan dampak translated negatif yang and signifikan. narrated by M Media. Tidak perlu khawatir soal media. Aku mungkin bisa menekannya jika aku menelepon beberapa orang. Ketua Huang, jangan ditekan, biarkan saja seperti apa adanya.
Bukankah mereka hanya ingin membesar-besarkan masalah? Kalau begitu biarkan mereka datang pada kita. Semakin besar masalah ini, semakin baik. Yang nyata tidak bisa dipalsukan, dan yang palsu tidak bisa menjadi nyata. Apakah ada kemajuan dengan Kianye? Fangan, kamu beritahu kami. Begini, Ketua Huang. Berdasarkan informasi yang tersedia saat ini, sudah cukup untuk membuat grup Xiang Angwo dan beberapa direktur itu masuk dan menghabiskan beberapa tahun. Orang-orang ini benar-benar berani. Tapi informasi yang diberikan oleh Kianye masih perlu dikonfirmasi berulang kali. Kita sama sekali tidak boleh membuat tuduhan palsu. Kalau tidak, mereka pasti akan melakukan serangan balik. Adapun informasi yang saya sebutkan di atas sudah dikonfirmasi. Jika Anda memberi saya sedikit lebih banyak waktu, saya bisa mengumpulkan lebih banyak bukti kejahatan mereka. Jika besok tidak ada laporan media, dan tidak ada pengacara, maka masalah ini mungkin hanya ulah pribadi keluarga Xiao. Kalau begitu kita akan bernegosiasi dengan keluarga Xiang nanti. Belum terlambat untuk menyelidiki semuanya nanti. Baiklah. Kakak Chen, Anda tidak pernah melawan pertempuran yang tidak Anda yakini. Aku sudah memperingatkan mereka. Jangan memprovokasiku. Kalau tidak, aku akan membuat keluarga Xiang mereka dihapus dari daftar. Tuan Chen Hao, benarkah begitu? Halo, saya adalah pengacara Nona Xiao Weiwei. Ini kartu nama saya. Mengenai perselingkuhan Anda dalam pernikahan, Nona Xiao Weiwei telah mengajukan gugatan cerai. Berapa banyak yang diberikan keluarga Xiang padamu? Bagaimana kalau aku tawarkan 2 kali lipat? Tunggu apa yang terjadi selanjutnya untuk menjadi pengacara pembelah Sang Angwo. Tuan Chen, Anda mengkhianati istri Anda dan berselingkuh dengan seorang rekan. Apakah Anda punya sesuatu untuk dikatakan? Tuan Chen, dikatakan bahwa Anda berulang kali menggunakan cara ilegal untuk mencuri informasi kebijakan internal. Bolehkah saya bertanya apakah ini benar? Sesuatu yang sama sekali tidak berdasar. Apa yang kamu ingin aku katakan? Namun, ada berita besar yang akan segera datang, yang bisa kuberikan padamu. Grup Xiang, seseorang akan segera diundang untuk minum teh. Fangan, serahkan bukti ke polisi. Semuanya, cepat siapkan laporan kalian. Jika orang lain mendapatkan berita pertama, sungguh kerugian. Hari ini adalah hari yang baik. Kita harus merayakannya dengan layak. Ya, kita harus merayakannya dengan layak. Mengetahui Anda suka bersenang-senang kapal pesiar malam ini. Semuanya sudah dipesan. Terima kasih, Ayah. Ketua, seseorang melaporkan, mengatakan Zhang Group kami terlibat dalam berbagai aktivitas ilegal dan pelanggaran. Polisi membutuhkan Anda dan beberapa direktur untuk membantu penyelidikan. Siapa Zhang Angwo? Ikutlah dengan kami. Kakak Hao, masalahnya sudah beres. Zhang Angwo dan direktur-direktur ilegal itu, semuanya sudah ditangkap. Baiklah, aku mengerti. Pergi ke keluarga Xiao untuk menjemput istriku dan pulang. Xiaoxi, sudahkah kamu memikirkannya baik-baik? Jika kamu menutup pintu sekarang, detik berikutnya aku akan menelepon polisi dan mengirimmu masuk. Aku tidak melanggar hukum. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Kamu. Apakah tuduhan palsu termasuk melanggar hukum? Apakah pemerasan termasuk? Ibu. Jika kamu berani mengirim Jiaoxi ke penjara, aku akan melompat dari lantai atas sekarang juga. Menantu yang baik. Kita punya beberapa kesalahpahaman sebelumnya. Mulai sekarang, kita masih keluarga. Di mana Wei Wei? Wei Wei. Aku benar-benar dijebak. Kamu dengarkan ini dulu. Nona Wei Wei. Ketua Chen dan ketua yang tidak bersalah. Akulah yang membuat mereka mabuk hari itu dan menyuruh orang menempatkan mereka di ranjang yang sama. Baiklah. Tidak perlu mendengarkan ini lagi. Mari kita pulang. Rumah. Zhang Angwo ditangkap. Skandal yang dilakukan keluarga mereka, semuanya sudah terungkap. Keluarga Xiang benar-benar tamat. The film was translated and narrated Kalau by begitu, M Media. bukankah kita harus minum? Sang Fei Shou kabur. Saat ini polisi belum menangkapnya. Semuanya hati-hati seperti biasa. Tidak apa-apa, Kakak Hao. Jika dia berani muncul, saya jamin akan memukulnya sampai orang tuanya sendiri pun tidak akan mengenalinya.
Halo, siapa ini? Aku beri kamu waktu setengah jam. Cepat kemari sekarang juga. Kalau tidak, aku akan menyeret Xiao Weiwei untuk mati bersamaku. Shen Feishou, tenang. Penculikan. Apakah kamu tahu artinya ini? Keluarga Zhang hancur, dan aku juga hancur. Chen Hao, kamu yang menyebabkan semua ini. Aku akan bertanggung jawab atas tindakanku. Kamu biarkan Wei Wei pergi. Aku akan datang dan menjadi sanderamu, oke? Jangan mendekat. Sang Feishu gila. Dia ingin mati bersamamu. Aku gila. Aku hanya ingin mati bersamamu. Apa kamu berani kemari? Tidak, tidak. Chen Hao, Kalian berdiri diam di tempat. Kamu kemari pelan-pelan. Baiklah. Aku peringatkan, jangan macam-macam. Chen Hao, jangan. Yan Fei,